Ketua Umum PSSI Erick Thohir sepertinya belum puas meski timnas Indonesia sudah naik 7 peringkat dalam setahun kepemimpinannya. Pasalnya ia menyebut bahwa targetnya yakni membawa skuad Garuda tembus 100 besar. Walaupun target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia, ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas sudah on the track, tutur Erick Thohir. Untuk mewujudkan hal itu memang tak akan mudah. Akan tetapi Erick Thohir mengaku siap mendukung semua rencana pelatih untuk bisa membawa timnas Indonesia secara perlahan merangkak naik. Pelatih Dewa United Jan Olde Rickering memahami situasi dilema soal pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Diakui Jan Olde Rickering akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pemain yang bisa berseragam tim nasional. Namun pemain juga mempunyai tanggung jawab bersama klubnya. Menurut Jan Olde, komunikasi yang baik antara PSSI dengan klub akan menjadi kunci. Kita harus berkomunikasi, kita harus berbicara karena talenta-talenta muda ini akan pergi ke timnas 2 minggu dan menghilang selama 2 bulan. Kami harus berbicara dan sepakat. Kita harus berkomunikasi bagaimana, dan saya pikir itu adalah yang terbaik bagi para pemain, ujarnya. Marcelino Ferdinand berhasil masuk nominasi bintang masa depan Piala Asia 2023. Wonderkid timnas Indonesia itu bersanding dengan 9 pemuda hebat lainnya seperti Takefusa Kubo dari Jepang dan Lee Kang-in dari Korea Selatan. Pada Jumat 16 Februari 2024 ini, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah mengumumkan 10 pemain muda masuk nominasi bintang masa depan yang menonjol di Piala Asia 2023. Dan AFC pun meminta publik sepak bola untuk memvoting pemain favoritnya. Pilih bintang masa depan tagar Asian Cup 2023 NEOP, bunyi judul artikel AFC. Tercatat, Marcelino Ferdinand selalu dimainkan dari 4 laga yang dijalani oleh timnas Indonesia, yakni 3 fase grup dan juga 1 fase gugur. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut sukses mencatatkan 1 gol, 4 intercept, 12 tackle dan juga 76 operan sukses, serta 7 tembakan di Piala Asia 2023. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam banjir pujian usai debut manis di Port FC. Salah satunya datang dari bek Timnas Thailand Elias Dola. Elias Dola yang kini memperkuat Bali United meyakini bahwa Asnawi Mangkualam bakal meraih kesuksesan besar, yakni selama memperkuat Port FC. Pasalnya dia memiliki semangat yang tinggi dan juga bermain dengan hati untuk tim yang dibelanya. Elias Dola sendiri merupakan mantan pemain Port FC. Tak heran ia menilai bahwa Asnawi Mangkualam akan berkembang dengan skuad klub Thailand itu dan juga cocok untuk berkarir di sana. Ia pun memberikan doa yang terbaik untuk Asnawi Mangkualam agar mendapatkan menit bermain lebih banyak. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan memberikan bocoran bahwa data Ilyas Al-Haf sudah diterima Sinteyong. Roni Pangemanan menjelaskan, nama Ilyas Al-Haf sudah masuk ke daftar pemain keturunan yang dimiliki oleh Sinteyong. Kabar tersebut disampaikan saat ia berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nantinya Sinteyong akan melakukan analisa terkait kebutuhan timnas saat ini. Pak Ketua Umum PSSI sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Haf dan saya coba memberikan nama Ilyas ke beliau. Dia sudah teruskan ke Sinteyong untuk dilihat. Sudah ada di tangan Sinteyong, semua tergantung dia, kata Roni Pangemanan, sumber kanal YouTube pribadinya. Ex-Ketua PSSI Arya Sinulinga menyebut Hassani Abdul Ghani tak paham soal pemain Crystal Palace Chairo Ridewolf. Menurut Arya Sinulinga, ada baiknya Hassani Abdul Ghani fokus sebagai anggota Komite Disiplin atau Komdis yang merupakan pekerjaan utamanya di PSSI. Jumat 16 Februari 2024, Hassani Abdul Ghani mengeluarkan unggahan di akun Instagramnya @HassaniAbdulGhani. Dalam unggahannya, Hassani Abdul Ghani mengaku dihubungi saudara dari nenek Chairo Ridewolf yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Termasuk urusan Chairo Ridewolf, PSSI bekerja dalam senyap, supaya jangan supporter dikasih harapan-harapan dan seakan-akan hanya urusan karena punya darah Indonesia. Biarkan kami bekerja seperti selama ini, di mana dalam waktu 1 tahun sudah memproses 9 pemain naturalisasi, lanjut Arya Sinulinga. Satu harapan pecinta sepak bola tanah air adalah PSSI bisa terus meningkatkan prestasi sepak bola tanah air. Mulai dari perbaikan kompetisi, peningkatan kualitas wasit, pembinaan sepak bola usia dini yang berujung kepada performa brilian timnas Indonesia.
PSSI angkat bicara usai pelatih Thomas Doll akan melepas pemain Persija Jakarta ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji yang sekaligus anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI. Dikatakan Sumarji PSSI akan terus menjalin komunikasi dengan semua klub agar bersedia merelakan pemainnya bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Kami akan komunikasikan lagi dengan intens ke klub masing-masing termasuk Persija, kata Sumarji saat dihubungi Jumat 16 Februari 2024. Dari skuad Persija ini ada beberapa nama yang berpotensi membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Doni Tri Pamungkas, dan juga Raihan Hanan. Pemain Timnas Indonesia Iver Jenner membantu Jong Utrecht menang atas Cambuur di pertandingan Eerste Divisie atau Liga Belanda Sabtu 17 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Cambuur ini, Jong Utrecht atau Utrecht 2 menang dengan skor 4-2. Gelandang Timnas Indonesia Iver Jenner dipercaya tampil sebagai starter untuk memegang peran vital sebagai jenderal lapangan tengah Jong Utrecht. Iver Jenner mampu mengatur ritme permainan, cerdas dalam mengatur serangan, dan kuat dalam membantu pertahanan. Asnawi Mangkualam memiliki 3 alasan bagus untuk menjalani starter pada lanjutan Liga Thailand antara Prachuap FC versus Port FC, yakni pada Sabtu 17 Februari malam. Bek Timnas Indonesia memang sudah melakoni debut bersama klub barunya Port FC pada Rabu 14 Februari. Namun saat itu Asnawi Mangkualam turun dari bangku cadangan ketika Port FC menang 4-3 atas Muangthong United. Berikut 3 alasan Asnawi layak debut sebagai starter di Prachuap FC versus Port FC. Yang pertama, debut spesial. Kendati hanya turun di menit ke-90, Asnawi Mangkualam mampu menunjukkan kelasnya. Yang kedua, kebugaran fisik. Kemudian yang ketiga, cepat adaptasi. Penampilan gemilang Asnawi di laga debut resmi pekan lalu jadi bukti ia mampu beradaptasi dengan cepat. Dan kontribusi besar Asnawi Mangkualam saat melawan Muangthong layak diapresiasi pelatih. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2024. Dikarenakan digelar pada bulan puasa, pertandingan itu akan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bermain di depan publik sendiri tentu menjadi penyemangat bagi Timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Timnas Indonesia kembali akan melawan Vietnam pada pertandingan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion Mai Ding Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Laga itu akan digelar pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Memang bertanding kandang tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Namun tim asuhan Sintayong itu harus tetap fokus selama pertandingan. Misi mencuri poin dari kandang Vietnam harus didapatkan oleh skuad Garuda. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi terakhir grup F dengan mengemas 1 poin, yakni dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sintayong menjadi salah satu kandidat calon pelatih anyar Timnas Korea Selatan. Seperti yang diketahui, pelatih Jurgen Klinsmann baru saja dipecat dari kursi kepelatihan Korea Selatan. Sintayong dimasukkan sebagai kandidat pengganti Jurgen Klinsmann oleh media asal Korea Selatan Navir Sport. Ada beberapa alasan terkait dipilihnya Sintayong. Pertama adalah soal pengalaman. Yang kedua yakni kepiawaian Sintayong menyatukan tim. Sebagai informasi, suasana skuad Timnas Korea Selatan kini sedang panas. Hal tersebut disebabkan karena adanya pertikaian antara Son Heung-min dan juga Lee Kang-in. Ada kemungkinan pelatih Sintayong yang memimpin di Piala Dunia Rusia 2018 akan kembali memimpin Timnas Korea Selatan. Sintayong punya pengalaman memimpin Timnas Korea Selatan. Dan yang terpenting ia sangat proaktif, karena kita perlu menyatukan para pemain yang saat ini terpecah, tulis Navir Sport. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.